Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Meskipun kondisi kita belum maksimum, tetapi mudah-mudahan tidak ada kendala di sana. Mudah-mudahan tetap bisa menyampaikan materi yang mungkin nanti bisa bermanfaat. Sekaligus saya juga mengucapkan mohon maaf buat teman-teman yang telat kemarin. Harusnya kita adakan minggu yang lalu, karena kondisi tidak memungkinkan sehingga saya harus perawatan dulu sampai ada perkembangan lebih baik ya. Hari ini sudah lebih baik walaupun masih membutuhkan banyak istirahat, tetapi saya coba untuk berusaha nanti semampu saya. Kalau nanti tidak kuat tenaganya ya kita sudahi dulu, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Baik teman-teman semuanya, kita sudah tunggu acara seperti ini karena mungkin membantu sedikit banyak teman-teman yang belum maksimum dalam profitnya, belum maksimum dalam membaca berita, membaca kondisi teknikal dan sebagainya. Ya meskipun di beberapa hari kemarin tidak kita trading, ya resikonya begitu. Mudah-mudahan sehat semuanya dan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Sebelum kita masuk di materi, saya biasakan untuk analisa hari ini hingga malam hari ini ya. Khusus yang kita lakukan adalah tipe trading jenis day trading ya. Sekali lagi, yang kita lakukan adalah tipe trading jenis day trading, trading harian. Apa trading harian itu? Trading harian itu adalah trading yang memungkinkan kita di dalam perjalanan kita entry dan sell bisa membiarkan kondisi posisi kita ya, floating kita di dalam hitungan jam hingga 1 hari. Sehingga kalau kita memilih day trading ya, jangan sampai menginap bermalam-malam, karena akan sangat berbahaya terhadap ketahanan kita. Karena itu ketika kita menganalisis pagi, maka sebenarnya itu khusus untuk hari ini ya, tidak berlaku untuk esoknya. Besok kita analisa kembali ya, sehingga ada peluang dan potensi yang bisa kita dapatkan ya. Termasuk pagi ini ya, kita cuma sedikit saja. Hari Senin kemarin sudah kita analisa juga ada potensi untuk profitnya ya. Silakan dites teman-teman. Kalau pagi, kalau kita membuat analisa, coba diuji di sana. Dasarnya apa kita mengambil di situ? Ya minimal ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Meskipun hanya kecil, meskipun hanya sedikit, ada peluang, ada momentum yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita entry-nya. Untuk pagi hari ini perhatikan, mungkin teman-teman bisa mengingat kembali, mereview kembali ya. Tadi pagi sudah kita sampaikan analisanya, bahkan reviewnya sebelum masuk di analisis, di analisa pagi. Bahkan mungkin kalau teman-teman masih ingat, selalu di pagi hari di jam-jam 6, jam 7 ya, hingga jam 8 ya, kita melakukan analisa. Artinya perjalanan candle ke depan kita juga belum tahu. Bukan meramal. Kalau kita meramal itu mengandai-andai nanti. Karena kita juga sampaikan, yang kita lakukan bukan untuk tingkat validitas, bukan untuk ketepatan, tetapi bagaimana membaca peluang itu. Kalau yang kita analisakan ternyata berbeda, apa yang bisa kita lakukan di sana? Sehingga bukan akuratnya, bukan validnya yang menjadi ukuran kita. Karena akurat dan valid yang mutlak pun tidak akan pernah ada ya. Diingat-ingat, biar kita tidak cari-cari yang selalu valid ya, tidak ada yang valid. Kalaupun yang kita sampaikan itu menyentuh tepat, ya anggap saja itu adalah probabilitas kita lebih tinggi. Karena ada kalanya nanti berbeda.
Contoh yang pagi tadi kita lakukan ya, kita hanya berkaca, hanya bercermin dari history. Kenapa kita bisa menentukan entry buy di situ, entry sell di situ. Kemudian buy limitnya kenapa kita harus taruh di situ. Dan kalau kita amati tingkat validitasnya, terlepas dari itu tinggi atau tidak, kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat bagaimana hasilnya. Ya. Pagi kita analisis untuk 1 hari ke depan ya. Ketika kita analisa selalu kita sampaikan untuk 1 hari ke depan, bukan untuk berhari-hari. Ya, karena untuk esoknya nanti tentu beda. Perhatikan ketika di awal ya, di pagi tadi, ya mungkin jam-jam pagi ya, sekitar jelang-jelang jam 7 mungkin tadi ya. Jelang-jelang jam 7 itu artinya apa? Artinya candlenya masih baru satu garis, baru satu candle di tengah garis, ya, baru satu candle di tengah garis, baru awal ya, karena jam 6 bukaannya ini, bukaan candle ini jam 6. Itu kenapa ketika pagi-pagi juga sebenarnya peluangnya luar biasa. Pagi itu kalau tidak naik ya turun, pasti kita dapat peluang di sana. Kalau kita rajin untuk menganalisa pagi, kemudian jeli melihat peluang, bahkan pagi hari pun bisa dapat profit dengan target harian kita. Kalau sudah tercapai, malam tidak usah ikut-ikutan sudah. Oke, kita awali dari yang pertama dulu ya. Yang pertama kita selalu menganalisa ini dari tren ya, dari trennya kemana. Tren sebelumnya ini kemana? Oh, trennya naik sebelumnya. Tapi hari kemarin ada zigzag gini ya. Ada zigzag itu apa? Naik dan turunnya sama, hampir sama. Ini naik, ya ini naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Artinya berada di ring itu ya, berada di antara atas dan bawah. Maka paling gampang kita tentukan yang di atas di bawah itu levelnya atau titik support resistennya. Karena tadi bergeraknya baru beberapa perjalanan ya, di candle, satu candle saja tadi, kemudian belum selesai candlenya atau belum selesai satu candle ini, maka kita bisa ambil peluang untuk buy dulu. Buy kita ambil bukan di levelnya, bukan di puncak di sana. Di sini ada, nah kalau kita perhatikan di ujung body ini ya, kita tarik garis sebagai levelnya 2002, sekian ini levelnya. Ya, mengingat bukaannya juga tidak ada sumbu, maka ini adalah levelnya atau resisten. Itu kenapa kita mengambil posisi buy, stopnya bukan berada di levelnya ya. Ambil posisi stop jangan persis berada di levelnya, ambil jarak lebih jauh dari levelnya, sehingga kita taruh levelnya di atas, di levelnya taruh buy stopnya di atasnya di sini di posisi 2003.55. Artinya ketika lewat dari merah ini artinya buyer itu kembali kuat lagi, kita ambil buy stop di situ. Buy stopnya di 2003.55. Kemudian di sisi bawahnya ya, di sisi bawahnya kita juga harus ada keseimbangan. Tadi kita tarik antara titik pertama dan kedua ya, dengan jarak 1000 lebih, makanya kita naikkan jarak yang terlalu jauh, kita naikkan jadi 800 sekian, sehingga antara titik pertama dan kedua jaraknya tidak terlalu jauh, artinya tidak lebih dari 1000, bahkan kita turunkan jadi 800 poin, 800 pergerakan ya. Itu untuk apa gunanya? Untuk nanti ketika tersangkut dua-duanya itu masih ada peluang untuk kita antisipasi, melakukan recovery di sana. Maka saya naikkan dari sumbu tadi, saya naikkan di atas sumbu, tapi di bawahnya body ya. Silakan diingat kembali di bawah body ya. Di bawah body warna hijau bukaan. Ya, di bawah body warna hijau bukaan. Ini kita taruh sell stop. Market masih di tengah ya, pasar tadi masih di tengah ya, belum ada kecenderungan yang lebih kuat baik ke atas maupun ke bawah, tapi kita sudah kunci dengan
atas bawahnya ya. Karena belum ada tersentuh maka lotnya sama. Kemudian setelah itu kemungkinan terbesar lagi bagaimana? Tadi sudah kita sampaikan, naik dan turunnya sama yang kemarin. Artinya hari ini tetap berpeluang akan zigzag naik dan turun. Makanya peluang kita manfaatkan dua-duanya, naik dapat, turun dapat. Kemudian di bawah tadi saya stop, kita taruh di bawah bodinya dengan posisi running yang masih di tengah, bukan di bawah tapi di tengah tadi, sehingga masih ada space, ada ruang untuk bergerak lebih leluasa dan tidak terlalu jauh dari runningnya. Kemudian dari pergerakan yang ada, kemungkinan terbesarnya bagaimana? Kalau dia buy, targetnya ya di atas lagi. Tadi bahkan saya gunakan D1, kemudian untuk membaca kalau dia bergerak naik kira-kira sampai di mana. Seingat tadi saya menggunakan 2000 ini ya, akan mendekati angka level selanjutnya. Tadi 2003 kan untuk buy stopnya, targetnya berada di 2012, sekian. Dari mana dasarnya? Dari level sebelah kirinya, ini ada level, ada sumbu di sana, maka ini jadi level. Mengingat ini D1 maka kelihatan kecil, tapi jaraknya cukup jauh ya, hampir 1000 juga di sana. Kalau nanti lagi lewat lagi, maka berikutnya nanti di level selanjutnya, tetapi cukup jauh. Itu kenapa saya tidak memberikan. Oke, ini yang naiknya. Naiknya sudah kita antisipasi hingga mendekati 2012 ya. Maka di situ akan muncul sell limit di angka 2012. Akan muncul sell limit di 2012-nya. 2012,77 berada di ujungnya, kita taruh sell limit sehingga ini tersentuh ya, baru tersentuh. Tetapi di dalam perjalanannya kita kembali ke time frame kecil ya. Di dalam perjalanan sejarahnya, perhatikan di dalam perjalanan sejarahnya pagi tadi, kalau kita lihat pertama dia bergerak turun pasti sudah selnya kena. Yang tadi pagi ikut, yang tadi pagi mencoba, saya pastikan profit. Yang kedua ada limit ya, kita taruh limit di sana. Targetnya sebenarnya sell ini hanya kita targetkan di warna merah ini ya. 1989, lebih dari cukup sudah, 600 sekian. Kemudian kita taruh limitnya. Dari mana kita mengambil limitnya di sana? Kita juga belum tahu. Andaikan saya tahu ya saya kasih angka yang besar, lotnya besar. Karena juga bukan peramal, kita bukan peramal, kita hanya membaca probabilitas dari gejala, dari kebiasaan. Kebiasaan candle itu bagaimana, karakternya seperti apa, itu akan selalu berulang. Kalau kita betul-betul jeli memahami candlestick, ya kalau kita sudah diracuni dengan indikator, akan sulit menemukan. Yang ada kita juga nanti fokus ke indikator itu. Kalau indikatornya tidak menyentuh ini, tidak masuk. Kalau indikatornya tidak bersinggungan dengan ini, tidak masuk. Kalau indikatornya tidak ada petunjuk naik, tidak naik. Ya, beda teknik, beda cara. Ya semuanya adalah pilihan. Pakai indikator bukan berarti salah, tidak ada yang salah. Trading itu tidak ada benar, tidak ada yang salah. Semuanya punya teknik sendiri, punya pengalaman sendiri. Mana kira-kira cocok, mana yang kira-kira bisa potensial dia lakukan profit, ya sudah jalankan. Ya, kita menyampaikan dengan logika yang ada di sini, dengan teknik yang bagi saya sederhana sekali, tetapi membutuhkan pemahaman yang intens. Kita mengambil buy limit dari penolakan yang ada di sini. Ya, ini ada penolakan di sini. Kenapa mengambil di sini, tidak mengambil di bawahnya? Sejarahnya juga kita sudah sering lakukan. Kita mengambil yang terdekat dulu, dari posisi running di sana. Yang terdekat itu bukan berarti jarak ke kiri kanan, tetapi jarak atas bawahnya yang lebih dekat di sana. Kalau kita mengambil yang di bawah, kita melewati, ada lompatan besar di atas tengahnya nanti ya. Ada space yang besar, ya sayang kita biarkan.
Artinya kalau kita mengambil dari yang bawah, level yang bawah, maka kita tidak dapat peluang buy limitnya, tidak ada di sini. Ya, bukan kita tahu di awal, enggak, bukan sama sekali enggak. Kita juga ada skalanya sering meleset juga. Yang terpenting tahu tekniknya, mengcovernya. Ya, ini kita dasarnya dari sini. Kita ambil dari sini untuk buy limit, ya, buy limit. Tentu kita sudah hitung tadi, ya, ring sudah kita hitung. Kira-kira sampai di mana, ya? Kira-kira sampai di sini. Kalaupun naik turun nanti akan bergerak mendekati ini. Mendekati, ya, saya tidak pastikan tapi mendekati. Artinya kita tidak tahu sampai di mana naik turunnya, yang terpenting ini dasar dulu, ya. Kalau dia naik seperti ini, kalau turun seperti ini. Ini adalah untuk minimal untuk memproyeksikan dulu untuk kehati-hatian kita jelang area-area tersebut. Buy limit akhirnya kena, ya, dan terus bergerak naik. Sampai di atas, anggap saja sell dan buy ini kena semua, dapat semuanya. Buy stopnya sekarang, nah, mulai buy stop terkena setelah ada power besar ini. Bahkan yang sell limit juga kena ini. Nah, tadi kan ada sell limit di 2012 77 di D1, ada di sell limit 2012.77 ini. Oke, kita lihat. Sehingga hari ini sebenarnya ada 4 kali transaksi dan semuanya dapat semuanya, panen semuanya, ya. 100% dapat semuanya, tidak ada yang meleset ini. Ya, mungkin faktor kebetulan juga, ya. Jangan kita membanggakan dengan analisa, tidak sama sekali, ya. Yang terpenting tahu aja bagaimana kita nanti menentukan. Buy-nya kita dapat banyak sekali ini, ya. Buy stopnya dapat sekitar 1.600 sampai di ujungnya. Hasilnya di 2012 ini naik, sempat naik kemudian koreksi lagi. Akhirnya dapatnya di sini panjang, ya. Tetap dapat ini. Selnya turun sampai di sini. 1.300 lagi. Satu hari hanya 4 kali transaksi. Sehingga kualitasnya lebih bagus daripada kita banyak sekali analisa, daripada kita banyak sekali melakukan entry tetapi endingnya profitnya kecil sekali.